Nah, kita akan mengupas lebih dalam dengan pemikiran kita yang lebih kontemplatif ya. Jadi saya ajak teman-teman untuk ikut terlibat dalam membahas topik hari ini. Oke? Nah, saya coba share screen dulu ya. Nah, kita akan memahami tentang waktu ya, memahami esensi dari waktu. Nah, memahami waktu itu artinya kita akan memahami satu hal yang membuat kita tuh bisa keluar dari siklusnya ya. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu apa sih waktu itu ya. Teman-teman ada yang mau kasih ini pendapat apa sih waktu itu menurut teman-teman ya? Tidak ada pandangan tentang waktu yang salah seperti itu ya, karena setiap orang itu dia akan memaknai waktu sesuai dengan pertumbuhan kesadarannya masing-masing ya, sesuai dengan pembelajaran dia, sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang dia alami yang berkaitan dengan waktu. Silakan, ada teman-teman yang mau sharing. Jadi kita juga bisa melihat range pemikiran tentang waktu itu. Ini sebenarnya topik yang sangat menarik ya. Anda boleh mengetikkannya juga ya, atau mau buka kamera untuk ngobrol juga itu akan sangat baik ya. Sejak zaman dahulu kala sampai sekarang ya, tidak ada hal yang tidak lewat oleh waktu ya. Silakan, ada teman-teman. Oke, waktu ada dimensi psikologis di ruang dimensi ketiga ya, benar ya. Waktu memang berjalan di dimensi ketiga. Waktu itu masa jenis untuk menjelaskan tentang keberadaan. Nah, waktu memang menjelaskan keberadaan ya. Ketika dia berada, dia pasti ada timingnya. Waktu ada urutan kejadian masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ya, betul, betul. Ya, waktu itu urutan kejadian masa lalu, sekarang, masa depan. Bisa, bagus, ya. Pandangannya oke. Ada lagi, mungkin teman-teman yang punya waktu ada proses perjalanan jiwa. Nah, ini juga menarik ya. Waktu ada proses perjalanan bagi jiwa. Ya, ini benar juga ya. Karena memang waktu itu proses ya. Oke, bagus. Waktu adalah relatif, bukan absolut. Benar. Ya, waktu itu relatif, bukan absolut. Ya, buktinya apa? Ketika kita sedang menunggu, lama banget ya. Tapi ketika kita sedang menikmati sesuatu, waktu itu kayaknya cepat banget lewat itu. Bagus ya. Waktu ada ukuran urutan kejadian lamanya sesuatu berlangsung dari sudut pandang peristiwa. Ya, ini benar juga ya. Nah, urutan kejadian lamanya sesuatu berlangsung dari sudut pandang peristiwa. Ya, ada orang yang membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Ya, sementara orang yang lain mungkin lebih singkat.
ya untuk menyelesaikan hal yang sama, ya. Oke, waktu itu tidak ada, semua terjadi bersamaan, simultan. Nah, ini juga menarik, ya. Waktu itu tidak ada, semua terjadi simultan. Nah, ini juga pandangan yang cukup menarik, ya, seperti itu. Jadi besok makan apa, mestinya udah tahu. Ya, karena semua terjadi bersamaan, seperti itu. Ya, memang ada pandangan-pandangan yang demikian, ya, masa lalu, masa depan. Sebenarnya dia berjalan dalam realita yang ya sama, seperti itu. Ya. Namun ini eh, butuh satu kedalaman, ya, seperti itu. Tidak di kesadaran konvensional. Ya. Nah, ini perbedaan persepsi dimensi ketiga, 4, 5, dan 6. Ya, ada perbedaan kesadaran di sana. Ya. Oke, kalau deja vu termasuk waktu juga kok. Oke, deja vu itu masih banyak teori tentang deja vu. Ya, ada yang menyatakan bahwa itu adalah satu eh, apa fragmentasi kesadaran atau ingatan kita di lintas waktu yang lalu ataupun yang akan datang. Seperti itu. Ada yang mengklaim demikian. Ada juga yang mengklaim bahwa oh itu adalah bagian dari otak kita yang menyatakan bahwa oh itu pernah terjadi. Ada bagian dari otak kita, sistem di otak kita yang merupakan bagian memori, ya. Jadi hal yang terjadi itu tidak sengaja itu ngelintas ke bagian yang menyatakan bahwa hal itu pernah terjadi. Seperti jadi itu deja vu. Nah, pandangan yang mana yang benar, ya masing-masing sesuaikan yang kalian inginkan saja. Jadi kita tidak memperdebatkan mana yang benar, mana yang salah. Nah, inilah cara kita belajar di uh, universal journey. Ya, nama pembelajaran kita adalah pembelajaran universal. Artinya kita bisa melihat sudut pandang lain, ya, dengan cara yang penuh pemakluman, ya, seperti itu. Jadi deja ya nggak apa-apa, itu realitas ide-ide. Mungkin juga ada teman-teman yang mungkin bisa punya pemikiran lain, yang gagasan yang justru lebih akurat daripada yang sudah ada, ya. Who knows itu, ya. Bahkan ketika dia bisa buktikan, nah itu juga jauh lebih bagus lagi, ya. Nah, demikianlah ilmu seharusnya berkembang, ya. Oke, ada lagi yang punya eh, persepsi tentang waktu, ya. Oke, menarik ya. Jadi bagian yang teman-teman katakan tentang waktu itu tidak ada yang salah. Semuanya ada kebenaran di sana, ya. Eh, Tentu saja orang bisa melihat dari sudut masing-masing fokus di mananya, ya. Kalau bagi pemahaman saya kemarin ketika duduk merenung lebih dalam, tiba-tiba ya kita terpanggil untuk membawakan tentang materi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan yang namanya eh, anicca, ketidakkekalan. Sabe sankara anicca. Nah, ini adalah hal yang selalu digaungkan teman-teman kita yang Buddhis terutama, ya, bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu tidak ada yang permanen. Nah, inilah waktu, ya. Nah, kita reinkarnasi itu juga kita bisa lihat fase waktunya kan. Reinkarnasi artinya dia terlahir kembali, ya. Nah,
reinkarnasi nanti kita kan mungkin bisa bahas di topik lainnya ya. Kita hari ini bahas ke waktu ya. Kalau berdasarkan pemikiran linier ya, masa lalu dulu baru plek, 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 kan kita pernah lahir di zaman misalnya zaman Perang Dunia Kedua, zaman Perang Dunia Pertama, kemudian zaman Yesus ya, zaman Eropa, kegelapan di Eropa ya, zaman Mesir kuno misalnya. Nah itu kan timelinenya mundur seperti itu. Tetapi beberapa spiritualis menyatakan bahwa bisa saja kelahiran kita yang keenam misalnya ya, kelahiran kita yang keenam itu di masa depan ya, tapi kelahiran kita yang ke-7 atau ke-8 malah di belakang di Mesir atau di Atlantis itu seperti itu. Nah itu ada yang berteori demikian, ada juga yang berteori bahwa semuanya terjadi secara spontan ya, bersamaan dalam dimensi yang berbeda seperti itu ya. Ya, tentu saja masing-masing punya argumennya yang melewat lewat point view of mereka ya. Nah, that point of view orang lain mungkin itu benar ya, karena mereka mungkin melihat dari sisi sambungan energinya ya. Betul, time is illusion ya. Bentuk nyata dari waktu adalah perubahan ya. Waktu adalah ilusi, itu benar. Jadi apa yang sejatinya waktu itu, dia adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri, itulah waktu. Jika segala sesuatu di semesta ini diam, tidak bergerak sama sekali, waktu berhenti. Ya, waktu itu ilusi, ya dia bentuk semu dari perubahan itu sendiri. Ya, bagaimana waktu itu diciptakan adalah ketika orang mencari alat, mencari satu ukuran bagaimana untuk menentukan mengkoordinasikan kegiatan. Misalnya besok ya, besok itu udah satu waktu. Hari ini, besok, kemarin. Nah, dia membagi perubahan siklus pagi dan malam jadi satu hari. Nah, itu waktu. Ya, itu dibagi. Karena itu perubahan kan. Nah, dia memberikan itu namanya satu hari misalnya. Ya. Orang zaman dulu itu sederhana sekali. Ya, mereka hanya membuat menamakan, mengambil nama ya untuk setiap hal, setiap peristiwa ya, memberikan istilah untuk itu. Sama ya, satu pagi, satu malam itu satu hari namanya. Ya. 7 hari berlalu, satu minggu namanya. Ya. 30 hari berlalu, satu bulan namanya. Ya, lihat siklus bulan dari purnama ke purnama 1 bulan. Seperti itu. Namanya 1 bulan. Nah, siklus. Ya. Jadi perubahan itu dia ada pola berulangnya. Jadi waktu itu tidak linier, itu mutar. Ya. Waktu itu tidak linier tapi mutar. Maka dari itu kalau dilihat ya, dia itu muter, tapi muternya muter juga. Dia muter lingkaran kecil, tapi lingkaran kecil itu muter juga. Nah, ini ada pola alami dari alam semesta. Pola alami dari alam semesta apapun itu. Ya, dari yang sangat besar yang kita tahu itu adalah planet kita mengelilingi matahari.
Matahari mengeliling alam semesta galaksi Bima Sakti. Bima Sakti pun mengeliling sesuatu hal yang lebih besar lagi. Ya, seperti itu. Sama, ya, misalnya satu menit lah, 60 detik berputar, ya. Nah, satu 60 menit dapat 1 jam, ya. 24 jam dapat 1 hari, ya. Satu putaran kecil membuat lingkaran besar. Ini adalah pola alam semesta, ya, pola alam semesta seperti itu. Nah, ini adalah dasar dari kita pelan-pelan memahami waktu itu. Ya, kita masuk yang ada kaitannya dengan diri kita. Ya, kita punya waktu, kita punya siklus manusia berapa? Ya, rata-rata manusia Indonesia deh 80 tahun. Angka harapan hidup, ya, angka harapan hidup. Artinya ya rata-rata orang yang tinggal di Indonesia umurnya itu 80 tahun. Ya, lebih dari 80 tahun, ya, itu bisa udah 90 tahun ke atas, itu artinya dia udah bonus, ada dapat ekstra dibanding orang lain-lainnya. Seperti itu. Nah, ini juga spend setiap orang, tapi kita nggak tahu, ya, umur kamu itu tersisa berapa, ya. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing, takaran waktunya masing-masing, ya. Dan seberapa dia berharga, ya. Seperti saya tadi bilang bahwa setiap orang itu ada waktunya masing-masing. Misalnya hari ini ada seorang multi triliuner, ya, uangnya banyak sekali, dia bisa beli satu negara misalnya. Dia bilang dia akan kasih kamu 1 triliun, ya, 1 triliun. Kamu mau lakukan untuk apapun, oke, nggak ada masalah. Tapi 24 jam kemudian Anda udah mesti mati. Ada yang minat nggak? Ada yang minat nggak? Ya, demikian, ya, kita kadang-kadang mati-matian cari uang begitu banting tulang sampai merusak kesehatan kita, ya. Kemudian dari, ya, uang yang kita dapatkan itu kita pakai untuk baru memelihara tubuh kita yang sudah kebanyakan sudah terlanjur rusak, baik itu di dalam batin maupun di dalam fisiknya, seperti itu, ya. Jadi bijaklah untuk menggunakan waktu lebih, apa ya, lebih penuh kasih, ya. Lebih bijaklah menggunakan waktu dengan lebih penuh cinta kasih dan kebijaksanaan, seperti itu, ya. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang bersedia saya bayar kamu 1 triliun tapi kamu hanya punya hidup tinggal 24 jam, ya. Saya kira enggak ada, ya, enggak ada seperti itu, ya. Kecuali orang yang otaknya udah dicuci otak. Ada sesuatu hal yang kemudian ditanamkan bahwa ada hal yang lebih penting daripada hidup dia, ya. Manusia itu kadang-kadang begitu, gampang sekali dicuci otak, seperti itu, ya. Ada metode, ada teknik-teknik tertentu yang digunakan untuk mencuci otak, ya. Jadi seberapa berharga waktu itu, dia itu priceless, ya. Tidak dapat dihargai dengan uang. Jadi apa hal yang paling berharga yang bisa Anda berikan untuk orang-orang yang Anda sayangi adalah kehadiran Anda yang penuh. Ya, Anda
ada, duduk di sana, sekedar hadir sepenuhnya untuk dia. Itu adalah pemberian kamu yang paling berharga. Seperti itu. Karena setiap detik yang dilalui, kita bayar dengan nyawa kita. Ya, waktu itu adalah kehidupan. Waktu itu perubahan. Waktu itu kehidupan. Ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita lalui, kita bayar dengan nyawa kita tunai. Ya, tapi kamu gunakan dengan baik ataupun tidak gunakan dengan baik, itu juga akan berlalu. Itu juga akan berlalu seperti itu. Ya, jadi orang mesti tahu level cukupnya di mana. Kaya boleh, tapi mesti tahu levelnya cukup sampai di mana. Ya, seperti itu. Ada hal-hal lain di dalam kehidupan ini yang tidak bisa digantikan. Ya, seperti itu. Jadi, tapi semuanya kembali pilihan kehendak bebas. Jadi, pelajaran kali ini hanya membuat kita supaya lebih bercermin untuk menggunakan kehidupan kita, waktu kita yang bagaikan jam pasir itu ketika dia diplek itu, dia pelan-pelan netes. Ya, setiap orang itu punya jatah yang berbeda. Ya, ada yang isi pasirnya sedikit, ada yang isi pasirnya banyak, gitu kan. Tapi tidak ada yang tahu isinya berapa, ya, seperti itu. Nah, kita gunakan untuk apa? Ya. Nah, next adalah, nah, kita akan melihat tentang perubahan itu sendiri, ya, bahwa salah satu makna dari waktu, ya, bentuk aslinya itu adalah perubahan. Nah, ini ada satu apa namanya, filosofi, ya, satu filosofi tentang paradoks kapal Theseus, ya. Nah, ada satu kapal, dia cerita ada satu kapal perahu itu kan, ya, sangat gagah, ya. Kemudian dia udah pernah membawa pahlawan-pahlawan hebat menang berperang gitu kan, ya. Di akhirnya setelah sekian puluh tahun melaut itu kan, akhirnya dia dimuseumkan, ya, disimpan, dihormati. Nah, tapi karena ada bagian-bagian dia yang mulai rusak, nah, ditambahlah beberapa bagian diganti gitu kan. Nah, kemudian terjadi lagi, diganti lagi bagian-bagian lainnya. Nah, sampai semua dari komponen yang aslinya itu sudah diganti semua. Nah, kapal itu masih namanya kapal Theseus nggak? Ataukah dia udah namanya lain? Nah, misalnya nih, bahan-bahan yang dulu dari kapal Theseus itu kemudian dirakit kapal yang baru. Nah, mana yang Theseus yang asli? Ngerti ya? Nah, ini adalah paradoks, ya. Ini adalah paradoks. Sama tubuh kita ini, setiap sel di dalam tubuh kita ini, dia ada siklusnya masing-masing. Misalnya kulit manusia deh. Kulit manusia itu kira-kira 2 sampai 3 minggu ganti baru selnya, seperti itu. Ya, nah, tulang mungkin lebih lama. Ya, tulang bisa bertahun-tahun. Ya, liver berbulan-bulan. Ya, nah, jadi setiap misalnya 7 tahun mungkin kita punya sel itu udah baru semua dibandingnya 7 tahun yang lalu. Kamu 7 tahun yang lalu dan kamu yang 7 tahun yang saat ini, mana yang asli? Ya, nah ini adalah paradoks bahwa inilah perubahan, inilah waktu yang mengalir itu, ya, seperti itu. Dan ini penting untuk memahami paradoks ini, ya, bahwa apa yang disebut diri kamu yang sebenarnya adalah yang sekarang saat ini. Yang kemarin itu udah nggak penting.
Yang kemarin itu nggak penting. Ya, yang nanti yang akan datang juga belum terjadi, itu juga nggak tahu penting. Ya, tapi siapa kamu hari ini, ya, apa yang kamu pelajari hari ini, kemana batin kamu mengarah hari ini akan menentukan ke depan kamu seperti apa. Dan itu memang ilusi, ya, ilusi dari perubahan, ya. Semua bentuk keberadaan dari sel, ya, atom sampai benda-benda di angkasa yang kalian lihat itu, ya, dia punya siklus. Siklus terbentuk, berkembang, musnah. Terbentuk, berkembang, bertahan, musnah. Ya, sama manusia juga sama. Ya, lahir, berkembang, ya, lahir, berkembang, tua, ya, kemudian sakit, mati. Ya, itu siklusnya begitu. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita memahami waktu, ya, berkaitan dengan anicca, ketidakkekalan. Nah, lalu kamu yang sebenarnya itu apa? Yang mana itu kamu itu kan? Ya, kita pernah kecil, ya, kita pernah unyu-unyu, lucu-lucu seperti itu. Nah, kemudian kita berkembang sebagai anak-anak, remaja, ya, dewasa, banyak tulang. Ya, yang mana yang kita yang sesungguhnya? Nah, ini adalah hal yang perlu dikontemplasikan lebih dalam, ya. Ini baru satu kehidupan. Kalau kita track ke belakang, kita mungkin pernah hidup di kehidupan yang lalu sebagai misalnya tentara Perang Dunia Kedua. Kita pernah terlahir sebagai misalnya seorang pangeran, ya. Mungkin ada yang pernah terlahir sebagai pengemis, ya. Banyak sekali seperti itu, ya. Oke. Nah, ada yang mungkin pernah lahir di zaman Romawi kuno misalnya sebagai pria, kemudian dia pernah lahir lagi, ya, di masa tertentu jadi putri misalnya. Jadi mana diri kita yang sejati, ya? Padahal setiap kali kita terlahir kembali, otaknya udah jenis yang berbeda, ya. Perasaan pikiran kita itu juga berubah kan, ya, berubah. Cara kita merasa, cara kita apa namanya, lingkungan kita juga kadang-kadang udah berbeda, ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang mungkin perubahannya tidak terlalu signifikan. Oh, teman dia SD sampai menikah masih teman yang sama, ya. Tapi kebanyakan orang teman SD, teman sampai SMP banyak yang udah lupa namanya, ya, seperti itu, ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang ikatannya cukup kuat gitu kan, teman SD sampai udah menikah punya anak masih kenal baik gitu, bisa seperti itu, ya. Oke, ada yang mic-nya nggak ditutup atau ada yang mau disampaikan, silahkan. Mungkin ada juga yang pernah lahir di Mesir kuno, ya. Nah, ini juga periode yang sangat menarik, ya, di sana karena sebagian besar dari spiritualis, ya, pernah lahir di periode Mesir kuno karena bentang waktunya itu sangat panjang, ya, 1000 tahun lebih. Bayangkan 1000 tahun lebih, ya, bisa beberapa kali reinkarnasi seperti itu, ya.
Kemudian kita coba lihat ya, muka kita mungkin di banyak kelahiran bisa ganti-ganti gitu kan, bisa berubah-ubah gitu. Ya bahkan mungkin ada yang pernah lahir jadi reptilian, ada yang pernah jadi ya yang lain-lain gitu ya. Bahkan yang pernah lahir jadi alam hewan ya, bahkan yang lucu-lucu gitu kan. Seperti itu kira-kira ya. Nah, tapi apa sesungguhnya ya? Jadi ini adalah insight ya, berbagi eh, penyadaran ya apa yang kita pahami ya supaya kita eh, lebih bijaksana untuk menggunakan waktu kita, menggunakan hidup kita karena bentuk asli dari waktu masing-masing adalah nyawa kita, hidup kita. Ya, setiap detik, setiap menit yang kita lalui, kita bayar lunas dengan nyawa kita. Ya, nah ada 4 tingkat pemahaman ya. Anda boleh membaginya dengan cara yang berbeda. Ya, bahwa ada orang-orang yang sama sekali tidak menghiraukan waktu. Ya, tiap hari ya dia lakukan kegiatan sesuai polanya sendiri. Plek, 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 plek. Tapi tiba-tiba menengok ke belakang, kok cepat banget ya? Kayaknya kemarin-kemarin baru lulus SD deh. Kok sekarang udah tua, udah punya cucu pula gitu. Ya, pernah nggak ketemu seperti itu? Ya, kadang-kadang kita juga bisa merasa, kayaknya baru kemarin kita lulus itu ya kuliah ya. Kok sekarang udah 2 anak ya, seperti itu. Ya, ya kadang-kadang bisa seperti itu. Ya, ketika tidak hidup dengan penuh, kadang-kadang kita akan merasa lab seperti itu ya. Lab kesadaran, ya, loncatan kesadaran, conscious lab, itu. Ya. Nah, bagian level kedua adalah kita mengetahui bahwa hidup kita nggak kekal, kita suatu hari pasti mati, ya. Jadi kita akan baik-baik mempersiapkan kematian kita, ya, menikmati hidup, ya, mempersiapkan untuk orang-orang yang kita kasihi, ya, itu juga udah cukup bagus, ya, memahami waktu seperti itu, ya. Nah, ada yang sampai memahami lebih mendalam, ya, dia akhirnya menyayangi setiap waktunya, ya, bahwa dia merasa bahwa saya tidur terlalu lama pun merasa bersalah karena udah memboros-boroskan waktu, seperti itu. Nah, ada yang sampai segitunya. Nah, saya telah memboroskan waktu dengan sia-sia kalau saya tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak bermanfaat bagi makhluk hidup, ya, seperti itu. Ada yang seperti itu, ya. Tentu saja bagian yang paling nyaman adalah kita udah hidup tanpa penyesalan. Kita merealisasikan kekinian. Apapun yang kita lakukan saat ini, nikmati saat ini. Ya, suka ataupun tidak suka itu adalah hal yang fluktuatif juga. Suka tidak suka itu juga akan lewat, seperti itu. Ya, apa namanya? Misalnya, dulu saya tidak suka tomat misalnya. Tapi seiring waktu, ketika kita sering tes, makin ke sini kita makin merasa biasa-biasa aja, tidak tahu resistensi, kita juga tidak tahu mencari seperti itu. Ya, bisa banyak hal oleh waktu itu bisa bergeser. Ya, bahkan katanya cinta yang sepekat darah itu bisa menjadi eh, tawar bagaikan air ya karena waktu ya. Ya, sesungguhnya ya perubahan itu sendiri ya. Semuanya berubah. Jadi Anda tidak perlu sampai eh, heran kalau melihat orang kok berubah gitu kan. Ya.
Ya, itu waktu ya. Tapi kamu juga jangan heran bahwa orang kok nggak berubah ya, ngomongin begini. Ya waktunya belum, untuk waktunya berubah. Karena semua hal itu ada momentumnya. Ya, semua hal itu ada momentumnya. Seperti itu. Ya. Jadi seperti saat ini saya sharing tentang pemahaman tentang waktu. Mungkin sedikit di antara teman-teman yang eh, mendapatkan manfaat luar biasa. Ada beberapa mungkin mendapatkan sedikit informasi dan pengetahuan yang bagi dia cukup berharga. Ya, ada yang sama sekali nggak jelas ini ngomong apa ya. Nggak apa-apa, ya, karena setiap orang dalam fase yang berbeda, ya, fase yang berbeda. Nah inilah tentang waktu itu, ya. Nah, saya stop sharing. Nah, kita mungkin kalau mau boleh diskusi sejenak ya. Teman-teman ada yang punya pertanyaan ya. Ini sebenarnya topik yang sangat menarik. Silakan. Reinkarnasi ya, saya kata reinkarnasi itu sendiri, orang-orang Buddhis yang agak kaku ya di tradisi tertentu, mereka itu tidak tahu senang dengan kata reinkarnasi. Kita punya istilah lain, namanya kelahiran kembali. Realitasnya sama, tapi cara orang memandang itu bisa berbeda. Dan kadang konflik gara-gara perbedaan istilah doang. Karena kata reinkarnasi itu berasal dari re dan inkarnasi. Inkarnasi itu sendiri, eh, incarnate itu adalah sesuatu yang agung di atas sana mengambil bentuk manusia. Ya, ketika misalnya Yesua lahir sebagai manusia, itu namanya inkarnasi. Roh agung, ya, kesadaran agung yang mengambil bentuk sebagai manusia. Inkarnasi namanya. Ya. Nah, ketika dia kemudian di dunia ini tidak selesai, dia mau lahir lagi sebagai manusia, itu namanya reinkarnasi. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya ada kesadaran agung yang turun mengambil bentuk, itu namanya inkarnasi, bukan reinkarnasi. Seperti itu. Ya, ini beda level kesadaran aja. Ya. Hmm, pertanyaan menarik. Adakah metode meditasi yang memperlambat waktu? Nah, eh, seperti kita tadi ngomong bahwa eh, time itu ilusi. Yang nyata itu ada perubahan itu sendiri. Ya. Nah, meditasi ya ada beberapa eh, studi menunjukkan bahwa orang yang sering meditasi umur biologisnya itu jauh-jauh lebih muda daripada umur aktualnya. Artinya dia lebih lambat, penuaannya lebih lambat ya dibanding semestinya. Ya artinya perputaran perubahan itu lebih lambat lah, seperti itu. Nah ini juga mungkin berpengaruh karena ketika orang meditasi dalam konteks yang relaksasi, eh, oksigen yang dia ambil ya intake itu jauh lebih pelan ya, dan oksidasi itu berjalan lebih lambat ya. Sementara tubuhnya itu akan mengeluarkan banyak hormon-hormon antidepresan ya. Ya, jadi oksidasi stres oksidatifnya itu menurun ya. Ya dokter tahu, para dokter tahu loh. Di sini banyak dokter juga. Ya stres oksidatif itu menurun. Jadi mereka jauh lebih muda daripada umur umur ini ya, umur KTP-nya itu. Ya, umur biologis, umur selnya itu jauh lebih muda. Seperti itu. Nah, bagian kedua adalah sepanjang sejarah umat manusia, selalu ada cerita kisah-kisah di mana orang ya
dia misalnya naik ke satu gunung, ya, kemudian dia hilang selama 2 hari di sana. Dia nginap 2 hari lah, ya di sana. Kemudian begitu dia turun dari gunung itu, kok teman-teman dia desanya udah beda gitu ya. Teman-teman dia yang sepermainan, seumuran, mereka kok udah 60 tahun. Saya baru naik gunung 2 hari, turun-turun temanku udah 60 tahun nih. Ya, orang tuaku udah kok tua banget ya. Ya, ya. Ada gap waktu. Ya, ini di sepanjang ini peradaban umat manusia ada cerita semacam ini. Dan secara fisika itu juga memungkinkan hal itu terjadi. Ya, ini uh, ada studi untuk uh, waktu seperti itu. Ya, oh, waktu tidak diciptakan. Waktu itu ilusi. Waktu itu tidak diciptakan. Yang diciptakan adalah uh, cara mengukur ya waktu. Sama seperti panjang itu tidak diciptakan, ya sentimeter itu ada satuan untuk mengukurnya. Ya waktu itu tidak diciptakan. Ya satuan untuk mengukur waktu ini 1 hari, 1 bulan, yaitu orang mengamati siklus alam semesta. Ya, nah ini adalah orang-orang bijak zaman dahulu dan mereka itu ya bukan satu orang tapi bergenerasi-generasi ya sampai disempurnakan ya. Nah, kita juga mesti belajar tentang momentum. Ini hal yang penting, momentum ya. Ini ibaratnya adalah bahwa ketika musim panas ya, orang itu udah tidak menanam lagi. Orang itu mulai menanam itu pada masa musim-musim semi. Ya, awal-awal musim semi. Seperti itu. Ya. Sedangkan musim gugur orang udah panen. Ya, ketika Anda menanam di musim yang salah, misalnya kamu menanamnya di musim dingin, ya tidak ada hasilnya. Seberapapun Anda keras untuk berjuang di masa semestinya Anda istirahat, itu hanya merusak, ya, merusak pola alaminya. Ya. Banyak orang di dunia ini, ya, mereka itu eh, punya pengetahuan yang keliru tentang tentang hal ini. Jadi banyak orang berjuang, pokoknya berjuang. Berjuang mesti tepat waktu, ya. Apa yang kita perjuangkan di masa seperti apa itu ada fasenya, ya ada fase yang tepat untuk belajar misalnya, ada fase yang tepat untuk eh, mengembangkan skill misalnya, ada fase yang tepat untuk merawat diri. Ya kita juga kadang-kadang perlu sekedar pause ya, pause, tidak melakukan apa-apa, sekedar pause seminggu misalnya, retret ya, retret nggak ngapa-ngapain, cuma duduk diam menghadapi diri kita sendiri ya, dengan satu kejujuran menghadapi diri kita sendiri. Saya sudah sampai di sini, duduk diam, apa sih yang saya mau gitu loh ya. Tidak, sebaiknya adalah diri sendiri, tidak kenal siapapun. Cari ke tempat yang benar-benar asing, kamu nggak kenal siapapun, jangan berdua yang Anda kenal. Cari lingkungan yang benar-benar kamu asing, kamu tidak kenal siapapun, kamu masuk ke sana, retret. Jadi tidak ada orang eh, apa ya, ngobrolin tentang kamu gosip-gosip itu ya. Jadi benar-benar silent, noble silent, melihat ke dalam seperti itu ya. Nah itu adalah salah satu hal yang benar-benar baik sesekali, tapi seperti Bill Gates pun setahun dia ada seminggu ya dalam versi
keterasingan seperti itu. Ya, ya kalau manusia, sistem kita sudah dirancang, ya 6 hari bekerja, 1 hari libur. Ya sekarang kan kemudian dibikin 5 hari kerja efektif, ya Sabtu Minggu libur. Ya zaman kami dulu sekolah itu sekolah 6 hari, ya Minggu baru libur, ya seperti itu. Ya, dan jadi ya ini juga bukan hal yang mutlak, ya tergantung sistemnya. Ya karena dunia ini sekali lagi ada pengendali. Ya minggu depan hari Rabu ya kita akan bahas tentang divine hierarchy, kita akan bahas tentang ini. Ya seperti itu. Ada yang disebut penguasa waktu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup dengan meditasi bersama, ya. Meditasi ringan. Saya coba cari background sound yang nyaman dulu. Oke. Silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Seperti biasa, bernafaslah dengan lembut, penuh perhatian, dan mendalam. Nikmati setiap tarikan nafas, lepaskan setiap tarikan nafas dengan relaksasi. Setiap tarikan nafas menarik ke dalam sukacita, kebahagiaan, dan kedamaian. Setiap hembusan nafas melepaskan semua ketegangan-ketegangan, baik di fisik maupun batin. Tersenyumlah, rasakan diri Anda begitu berharga, begitu dicintai. Begitu utuh. Aku hadir seutuhnya, seluruh perasaanku, pikiranku, kesadaranku, totalitas keberadaanku. Di sini, sekarang, saat ini. Lihat dan rasakanlah dirimu yang melampaui wujud yang sekarang ini.
melampaui perasaan, melampaui pikiran, melampaui kesadaran. Melampaui sebuah perubahan. Saksikanlah yang bisa Anda saksikan. Rasakan yang bisa Anda rasakan. Sadari yang bisa Anda sadari. Anda bisa mempercepatnya, bisa memperlambat.
Tarik nafas dalam. Kita mengakhiri meditasi ini dengan mengakses energi cinta kasih paling murni untuk dunia ini. Invokasikan dalam hati. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma. Cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. I am light. I am love. I am Mahatma, unconditional love. I am that I am. Nyalakan cahaya. Perangi semesta. Bercahayalah. Visualkan tubuh Anda bercahaya. Menerangi ruangan tempat Anda sedang berada. Berpancar. Menerangi setiap makhluk di sekitar Anda yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nyalakan cahaya, ekspansi cahaya. Cahaya Anda berpancar terang, menembus dinding, melampaui batas keberadaan, berpancar dalam radius 100 meter, 1000 meter, 10 kilometer, menyinari kota tempat Anda berada saat ini, menerangi pulau tempat Anda berada saat ini, berpancar terang meliputi bumi ini. Nyalakan cahaya, cahaya berpancar, cahaya cinta kasih bahkan menjangkau bulan, menjangkau planet-planet lain. Menjangkau matahari. I am light. I am love. I am Mahatma. Unconditional love. I am that I am. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma. Cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. Biarkan setiap sel di dalam tubuh Anda beresonansi dalam cahaya cinta kasih yang sama. Biarkan bumi bergetar dalam frekuensi cinta kasih yang sama.
Tersenyumlah. Tarik nafas dalam. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam. Lepaskan pelan-pelan. Kembalikan ke kesadaran pada tubuh fisik Anda. Tarik nafas dalam. Lepaskan pelan-pelan. Ketika Anda siap, bisa membuka mata dengan pelan-pelan dan keadaan yang paling nyaman. Oke, selesai meditasi kita pada malam hari ini. Siapa tahu ada teman-teman yang mau sharing, silakan. Oke, kalau tidak ada kita close ya untuk hari ini. Thank you all ya, kita kembali belajar di Rabu yang akan datang. Kita akan melihat tentang divine hierarchy. Ya, sesungguhnya seperti apa sih struktur di atas sana, ya, sehingga dikatakan sebenarnya kalau kamu benar-benar memahami bahwa itu sangat besar dan kita itu tidak ada apa-apanya, kamu tidak ada secuil pun alasan untuk merasa sombong sama sekali. Seperti itu. Oke, thank you all, bye.